Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Penonton setia konten dakwah Abah Mil Husaini, semoga selalu mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan terus semangat meski hanya beberapa ayat yang dipahami. Amin, amin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirat. Tahukah sahabat muslim yang arti hadis ini mengatakan barang siapa yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutup aibnya di dunia dan di akhirat. Kita memahami hadis ini, pesan dari Allah Azza wa Jalla, sesiapa saja seorang muslim yang mampu menutup aib muslim yang lain, atau itu keluarga, atau saudara dan orang lain, maka Allah membalasnya dengan menutup aibnya di dunia maupun di akhirat kelak. Kalau kita mengkaji tentang aib, apalah gunanya kita membicarakan atau membuka aib orang lain? Apa untungnya? Biasa ini dilakukan oleh orang-orang yang hasad atau sakit hatinya. Tentunya orang-orang yang demikian pasti kurangnya ilmu yang diajarkan Rasulullah kepadanya. Padahal membuka atau membicarakan aib sesama muslim itu termasuk meranah kepada bab ghibah. Kaum muslimin dimanapun berada, hendaklah kita sama-sama menyampaikan atau mengajarkan perkara ini. Perkara yang sering terjadi di masyarakat atau di dalam kehidupan kita, baik bertetangga, bersahabat, atau bersosialisasi dimanapun berada. Ketika hati kita sakit, tentunya pasti hasad kita selalu mencari-cari aib atau kesalahan orang lain. Rasul katakan orang demikian adalah tajasus, orang yang suka mencari kesalahan orang lain. Saya ingin mengajak untuk bertobatlah dari perihal tajasus, dari perihal mencari-cari atau membuka aib orang lain, karena ini merupakan dosa besar. Kalau sudah dosa besar, tentunya akan mendapat ancaman neraka. Allah Subhanahu wa taala berfirman di Quran surat Al-Zalzalah ayat 7 dan 8, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yara. Yang artinya, barang siapa seorang hamba berbuat kebaikan sebesar biji zarah, maka dia akan mendapatkan segala balasannya. Dan sebaliknya, barang siapa seorang hamba yang berbuat keburukan sebesar biji zarah, dan dia pun akan melihat balasannya. Lebih baik kita apabila mengaku orang yang beriman kepada Rabb, orang yang takut kepada Allah Azza wa Jalla, hendaklah kita melakukan banyak-banyak kebaikan. Karena ada kaidah ayat yang mengatakan fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam berbuat kebaikan. Berlomba-lombalah dalam berbuat kebaikan. Dan hendaklah kita itu iri hati kepada orang-orang yang bisa beramal soleh, bisa mengerjakan sholat, bisa mengerjakan puasa, bisa mengerjakan
apa yang diperintahkan Allah, bisa membaca Al-Quran, dan bisa mengajarkan Al-Quran kepada orang lain. Seharusnya itu yang harus kita laksanakan sebagai seorang muslim. Insya Allah kita akan selalu mendapat naungan dari Allah. Hidup kita sakinah, tenang, hidup kita mawaddah, mendapatkan sakinah, ketenangan, mawadah, kasih sayang, warahmah, ampunan. Tentu apa yang sudah diajarkan oleh Allah dan Rasul-Nya, semuanya itu pasti banyak begitu kebaikan di dalam diri kita, keluarga, dan kehidupan kita sehari-hari. Jadi sahabat fillah kaum muslimin dimanapun berada, mari kita sama-sama menutup aib-aib saudara atau keluarga kita. Memang kalau itu tak ada mudorotnya, tak usahlah kita mencari-cari kesalahannya. Karena membuka aib seorang muslim itu ada aturannya, gitu. Ada aturannya. Salah satu contohnya yaitu ketika kita dizolimi. Ketika kita dizolimi, bolak-balik dizolimi, maka itu kita wajib membuka aibnya untuk memberi hukuman kepada si penzolim. Dan selanjutnya aib yang boleh kita bukakan di hadapan orang lain yaitu ketika kita meminta fatwa atau meminta keadilan ilmu kepada ustadz atau guru-guru agama yang memahaminya. Itulah yang kita boleh membuka aib sesama muslim yang ada kemaslahatannya untuk memperbaikinya lebih baik. Tetapi kalau hanya hasad, dengki, iri hati, namun meranah kepada membuka aib keluarga, saudara, atau orang tua dan lain-lain, ini sungguh perbuatan yang sangat menjijikkan. Apa kata Rasulullah? Apakah engkau mau memakan bangkai saudaramu sendiri? Tentunya kita pasti tidak mau. Karena yang namanya aib itu, apa yang namanya bangkai itu pasti menjijikkan. Begitulah perumpamaan aib itu. Kita menceritakan keluarga sendiri, menceritakan saudara sendiri, apalagi saudara semuslim. Kalau masih sama-sama agamanya Islam, tentu kita masih saudara, yaitu saudara semuslim. Saudara dengan ikatan La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Jadi bertobatlah orang-orang yang masih suka mengumbar aib orang lain atau tajasus mencari-cari kesalahan orang lain. Semoga mereka-mereka yang masih melakukan demikian diberikan hidayah oleh Allah Azza wa Jalla, dan sesiapa saja yang sudah mengetahui ilmunya dilarangnya membuka aib orang lain, maka ajarilah, sampaikan, lestarikanlah sunnah-sunnah yang diajarkan Rasulullah. Karena kelak siapa yang mengamalkan, mencintai sunnah Rasulullah, kelak kita akan diberikan air minum di telaga Al-Kautsar. Itulah janji Rasulullah kepada kita bagi yang mengamalkan sunnahnya secara kafah. Mudah-mudahan kita tidak terusir dari telaga Al-Kautsar. Karena orang-orang yang terusir dari telaga Al-Kautsar ialah orang-orang yang selalu mengubah ajaran-ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi saya ingatkan bahwasannya tinggalkan perkara tajasus atau membuka pribadi atau aib saudara muslim. Saya berharap video ini bermanfaat untuk semuanya dan menjadi pahala jariah untuk anak, istri, dan anak-anak. Amin, amin ya mujibah sahilin. Terutama untuk ibu Ana yang di Jerman yang terus mendukung kuliah Ana. Ana berharap pahala juga untuknya. Tentunya. Amin, amin ya mujibah sahilin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.